Ingat dalam Al-Quran dikatakan yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzabullahi syadid. Ya Rabb, yauma tarawunaha, hari di mana terjadinya kiamat itu. Hari di mana terjadinya kiamat. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tadhal. Murdi'ah itu siapa sih? Murdi'ah itu seorang ibu yang sedang menyusui atau seorang ibu yang menyusui. Beda antara murdi' dengan murdi'ah. Yang nyusui itu sebetulnya hanya wanita, hanya seorang ibu saja. Dan sebetulnya nadhirnya atau kiasannya, kalau kita lihat satu kosakata dalam bahasa Arab, jika itu khusus untuk wanita saja biasanya dimudzakarkan. Contohnya haid, nggak perlu dikatakan haidah, nggak perlu pakai haidah. Oh haidah ini tak marbutah khusus untuk wanita, nggak perlu, karena haid itu sudah menunjukkan khusus untuk wanita, kan nggak ada laki-laki haid. Begitu pula hamil, nggak perlu ngomong hamilah, nggak perlu. Hamil ya hamil, wanita hamil. Lafadznya mudzakkar, laki-laki. Tapi di sini murdi'ah, padahal murdi' itu yang nyusui itu hanya wanita, hanya ibu-ibu. Tapi kenapa dikatakan murdi'ah? Ini ada hal yang penting di sini yang menggambarkan kepada kita bagaimana menyeramkan, mengerikan dan gentingnya hari itu. Murdi'ah itu adalah seorang ibu yang menyusui, yang sedang menyusui anaknya, itu disebut murdi'ah. Seorang ibu yang menyusui, yang sedang menyusui anaknya. Pertanyaannya begini, wahai anak-anakku semuanya, para santri, kalau ada gambaran kasih sayang yang nampak jelas dan nyata, itu adalah gambaran ketika seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang nyusui anaknya. Anaknya adalah saat itu anak atau orang yang paling disayanginya dan sedang disusui olehnya. Itu gambarannya. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu. Kalau pas lagi nyusui itu lagi sayang-sayangnya sama anaknya. Masya Allah. Dan anaknya ini yang paling disayang. Paling disayang sudah. Gambarannya begitu. Orang yang paling disayangi dilupakan dan ditinggalkan hari kiamat itu. Saking menyeramkannya waktu itu. Bayangannya nggak mungkin seorang ibu bisa meninggalkan anaknya dalam keadaan apapun. Iya betul. Maksudnya dalam keadaan apapun yang normal, iya. Tapi kalau hari kiamat datang, lupa itu ibu yang lagi sayang-sayangnya sama anaknya akan lupa sama anaknya, akan meninggalkan anaknya. Saking menakutkannya hari itu. Dalam keadaan normal, nggak mungkin seorang ibu meninggalkan anaknya, nggak mungkin. Bahkan hari kemarin terjadi gempa yang cukup besar, dan kami melihat potongan video, subhanallah, bagaimana seorang ibu keluar dari rumahnya karena gempa itu, yang dia cari adalah anaknya, ditarik anaknya, dikumpulkan, karena gempanya masih gempa kecil, gempa dunia, ini belum hari akhir, belum. Tapi kalau nanti hari kiamat,
Yang terjadi, ibu yang lagi sayang-sayangnya sama anaknya, super sayang, paling sayang, akan lupa dan meninggalkan anaknya. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'ah, tanpa terkecuali, setiap. Ini kulliyah, ini qadhiyah kulliyah, ini setiap artinya. Kullu murdi'atin, setiap. Jadi bukan hanya oh ibu yang ini aja, yang lain enggak. Hari itu semuanya, semua tanpa terkecuali. Setiap ibu yang lagi sayang-sayang, yang lagi nyusui anaknya, saat itu dia akan lupa dan meninggalkan anaknya, saking takutnya dan menyeramkannya hari itu. Ini hari kiamat. Ini dipikirkan, ya Allah, sampai segitunya. Iya, betul. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Yang lagi hamil itu keguguran. Saking takutnya, yang lagi hamil keguguran, anaknya keluar. Melahirkan saat itu, saking takutnya. Wa taran nasa sukara, dan manusia itu kelihatan pada mabuk begitu. Kata Allah, ingat, wa ma hum bisukara, mereka itu bukan mabuk yang sesungguhnya karena minum minuman keras, bukan. Tapi mabuknya mereka karena hari itu adalah hari yang sangat-sangat dahsyat, genting, dan sangat menyeramkan. Jadi kelihatan pada mabuk begitu. Ya Rabb. Gambaran bagaimana terjadinya hari kiamat. Terlepas dari sebagian pendapat mengatakan, oh itu hanya majaz, itu hanya perumpamaan saja. Perumpamaan yang intinya menggambarkan bagaimana menakutkan, menyeramkan, gentingnya hari kiamat itu jika terjadi. Sampai dalam ayat lain dikatakan, yauma yaj'alul wildana shiba. Anak-anak kecil itu beruban. Kenapa? Saking takut, saking menakutkannya. Itu gambaran saja. Gambarannya luar biasa. Kemudian yuk kita merenung sedikit bagaimana proses terjadinya hari kiamat nanti. Kemudian kita di mana dan seterusnya. Kita mulai kejadian pertama, mulai dari ditiupnya trompet sangkakala. Trompet yang kalau itu ditiup, maka semua orang yang hidup di muka bumi akan pingsan, akan jatuh tidak sadarkan diri. Ini muqaddimah terjadinya hari kiamat. Nggak ada, sudah nggak ada yang sadarkan diri. Sangkakala. Setelah kita mati semua nanti meninggal, gak ada yang tersisa nanti. Alam semesta yang hancur bukan hanya bumi, alam semesta ini hancur. Percuma mau pergi ke Mars katanya, atau mau buat bunker segala macam, percuma. Waktunya hancur, kiamat, selesai sudah. Itu hanya kesia-siaan saja yang seperti itu. Habis, selesai. Mati kita semuanya nanti. Ada di bawah bumi, mati kita semua. Masuk kepada fase ba'ats, dibangkitkan kita dari kubur kita masing-masing. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu masuk pada masa nusyur. Digiring kita. Ya Allah, dibangkitkan, kemudian kita digiring. Kemana? Masuk pada fase berikutnya, mahsyar. Masuk kepada fase padang mahsyar. Itu di padang mahsyar dikumpulkan semua. Manusia yang pertama diciptakan Nabiullah Adam sampai manusia yang terakhir sebelum terjadinya hari kiamat, kumpul semua ada di situ. Begitu pula dengan jin, sama, dikumpulkan di situ mereka semua. Ini padang mahsyar.
Padang mahsyar itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Gambarannya Masya Allah. Bagaimana tidak menyeramkan? Baginda Nabi sudah memberitahu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hari itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala sangat murka dan tidak pernah Allah murka seperti murkanya beliau Allah pada hari itu. Enggak pernah. Kita ini selama ini mengenal Allah itu sangat penyayang. Memang Allah sangat penyayang. Sampai kapanpun Allah sangat penyayang. Cuman ingat, di dunia ini kita semua mukmin atau tidak mukmin, beriman atau tidak sama. Kita akan sama-sama makan, akan sama-sama hidup, sama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempatnya ujian. Tapi di akhirat nanti hanya orang-orang beriman saja yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Karena orang-orang yang tidak beriman, mereka telah mengeluarkan diri mereka sendiri daripada wilayahnya kasih sayang Allah. Jadi di hari itu, di hari mahsyar itu, di hari kita semua dikumpulkan, Allah Subhanahu wa taala sedang murka-murkanya, bahasanya, sedang murka-murkanya. Dan makhluk itu tahu, kita semua tahu Allah murka, makanya nggak ada hari itu, nggak ada senyuman sudah. Tahu dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak memakai selai benang, selai baju pun. Dan ketika dibangkitkan digiring makhluk Allah manusia itu ada berbagai macam, ada beberapa golongan. Ada yang dibangkitkan dengan merangkak, ada yang dibangkitkan dengan menggusur wajahnya, ada yang dibangkitkan dengan jalan kaki, ada yang dibangkitkan dengan menunggangi tunggangan. Yang menunggangi tunggangan itulah orang-orang yang sangat spesial, sangat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang buruk adalah yang dibangkitkan, dia merangkak, kemudian dia menggunakan wajahnya sebagai alat untuk berjalan saat itu. Wal'iyadzubillah. Saya bayangkan, oh ini ya Allah, iya ya, mengerikan sekali waktu itu. Sampai dikatakan oleh para ulama, saking padatnya itu, berdesak-desakannya, mungkin belum pernah kita lihat gambaran berdesak-desakan yang digambarkan oleh para ulama yang akan terjadi di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu mengatakan bal raqiba ba'dhum ala ba'd. Jadi bukan hanya sekedar nempel berdesak-desakan, tapi lebih kepada saling tumpuk satu sama lain. Mengerikannya padang mahsyar. Dan saking dahsyat dan mengerikannya sampai orang-orang kafir itu mengatakan, ya Allah, keluarkan kami walaupun harus keluar menuju neraka jahanam. Itu yang mereka sendiri. Saking mengerikannya, saking menakutkannya. Kemudian jangan dikira enteng itu, kemudian sesaat, enggak. Itu mauqif, keadaan saat itu sudah mencekam, prosesnya lama lagi. Lama. Ini mahsyar, ini baru mahsyar. Ini belum ada hisab, timbangan, jembatan Shiratal Mustaqim. Belum ke situ. Belum. Ini baru padang mahsyar. Begitu menakutkannya. Dan saat itu bagaimana Ustaz? Kita kenal nggak dengan saudara kita, tetangga kita, ibu bapak kita, istri kita, suami kita? Nggak kenal. Seandainya di antara kita nanti ada yang didatangi kemudian ditanya, siapa istrimu atau siapa suami, siapa, sudah nggak kenal. Yang hanya dipikirkan nafsi, aku dan aku, nggak ada yang lain. Itu menakutkannya padang mahsyar. Ini padang mahsyar. Keadaannya di mana? Panasnya bukan main. Padang mahsyar itu bukan bumi, bukan seperti kita sekarang, bukan. Tubadal ard ghairul ard. Bukan bumi seperti ini. Panas, sangat panas. Gimana? Matahari itu satu jengkal di atas kepala. Panas. Kayak gimana? Dahsyat.
Di padang mahsyar masing-masing mencari cara. Gimana caranya selamat? Berpikir tentang dirinya selamat, ya Allah gimana selamat? Nah, setelah di padang mahsyar ada namanya proses syafaat uzma. Syafaat uzma baginda Nabi Muhammad SAW, syafaat yang agung. Yang mana syafaat ini akan dirasakan termasuk oleh orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada baginda Nabi. Nah, manusia dalam keadaan seperti itu, mereka meminta tolong kepada Nabi Adam, Nabiullah Adam, kakek moyang kita. Nabiullah Adam mengatakan, saya nggak bisa nolong. Bahasa kitanya udah saya nggak bisa nolong. Dan bahkan saat itu Nabiullah Adam saja seorang nabi itu mengingat kesalahannya dulu. Datangi lagi Nabiullah Nuh, begitu pula nggak bisa menolong. Datangi Nabiullah Ibrahim juga nggak bisa nolong. Datang pada Nabiullah Musa nggak bisa nolong. Datang Nabiullah Isa nggak bisa nolong. Bahkan masing-masing nabi yang didatangi tadi itu mengingat kekurangannya. Walaupun nabi sempurna, iya, tapi itulah nabi. Karena memang keadaannya begitu saat itu. Yang bisa nolong siapa? Hanya satu orang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Saat baginda Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah Allah kabulkan permohonan baginda Nabi, dan saat itu pula lah proses mahsyar selesai. Kita akan melalui proses selanjutnya setelah padang mahsyar. Setelah padang mahsyar. Nah, jadi selesai padang mahsyar ini, lihat, orang-orang yang tidak beriman pada baginda Nabi pun mendapatkan kebaikan daripada syafaat itu, karena selesai daripada proses yang mengerikan itu, daripada suasana yang mencekam yang sangat dahsyat itu, selesai. Nah, adapun posisi haud, telaganya baginda Nabi Muhammad SAW, ini dipresisikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan prosesnya setelah ini, di mahsyar ini, di mahsyar ini. Jadi baginda Nabi sudah menunggu umatnya untuk datang kepada beliau dan akan diberi minum daripada telaganya beliau. Telaga baginda Nabi itu airnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Azka minal misk, lebih harum daripada misik. Abyadu minal laban, lebih putih jernih daripada, lebih putih daripada air susu. Barang siapa yang meminumnya, la yadhma'u ba'daha abada, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Semoga kita semua bisa meminum air telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saat itu lagi panas-panasnya, mencekam-mencekamnya, takut-takutnya, tenggorokan bukan hanya kering. Kalau ada istilah lain yang menggambarkan itu, mungkin lebih tepat istilah lain. Kering, mencekik, haus sangat luar biasa. Ada baginda Nabi yang sudah menunggu, kemudian kita meminum dari telaganya beliau dan tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Cuman pertanyaannya, apakah setiap umat baginda Nabi yang ngaku dia adalah umatnya akan meminum dari telaga beliau? Dan apakah kita termasuk dari umat yang akan meminum telaga baginda Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Nah, ini tafakur nih perlu hal-hal seperti ini biar kita mikir, oh iya, kita ini sejauh mana ya? Kayaknya kita jauh amat ya.